VIP dari SD Negara 1 akan mendiseminasikan mengenai tugas saya JDP berkaitan tanggal 21.4. Jadi pertama-tama nanti ada selanjutnya dari Bapak Kepala Sekolah. Terus yang kedua nanti saya menjelaskan materi. Terus yang ketiga baru nanti sesi tanya. Nah, dari ketiga tahapan tersebut ada hal yang mungkin bisa kita lakukan bersama, yaitu diskusi bersama tentang budaya positif yang ada di sekolah. Jadi untuk memberikan waktu mungkin Bapak Sunardi bisa melakukan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Ibu Bapak Ibu yang kami banggakan, Pak Lutfi sebagai calon gubernur 1 dan melakukan rangkaian kegiatan diklatnya siang yang hangat, sehangat keakraban kita dan juga gambaran dari kehangatan kita untuk mendukung beliaunya Pak Lutfi dalam menyelesaikan berbagai kaitannya dengan rangkaian kegiatan sebagai calon gubernur selama 6 bulan. Pada hari ini kegiatannya adalah pengambilan dokumen untuk diseminasi budaya positif. Mari kita selalu mendukung segala sesuatu yang dilakukan oleh calon gubernur kita, dan juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh calon gubernur kita menginspirasi bagi kita semua yang belum atau yang akan melangkah menuju ke gubernur. Dan minimal kita mendapatkan beberapa pengalaman dan ilmu baru yang akan disampaikan oleh Pak Lutfi. Itu saja yang kami sampaikan. Semoga kegiatan hari ini lancar semuanya sesuai dengan yang diharapkan, dan semoga Pak Lutfi juga mendapat kesehatan dan lancar dalam menjalankan tugasnya. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak telah memberikan sambutan awal pada kegiatan ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai diseminasi dalam budaya positif di sekolah kita. Nah, sebelum masuk ke sana, mari kita melakukan screening dulu. Jadi kita bernyanyi-nyanyi bersama dulu ya, tidak kan jam-jam siang. Kita bernyanyi-nyanyi bersama ya.
memberikan slide selanjutnya. Oke. Nah, mengenai latar belakang budaya positif, jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemian dari benih-benih budaya dalam masyarakat. Jadi dalam pendidikan itu Ki Hajar Dewantara menekankan pada kodrat alam yang dibawa pada yang ada pada anak. Jadi KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci untuk mencapainya. Jadi pada saat kegiatan belajar ini berlangsung, bukan hanya dari kegiatan sosialnya saja, tapi diperlukan pembelajaran yang menarik sebagai tercapainya dari tujuannya pendidikan. Selanjutnya pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Jadi pendidikan itu bukan hanya sekedar tercapainya itu, jadi banyak hal kalau di standar pendidikan kan ada sosial, ada psikomotorik, ada kognitif. Nah di situ semua bukan hanya pengetahuan saja, tapi nilai-nilai manusia yang dapat diwariskan. Jadi ada yang tolong menolong, kejujuran, terus kegiatan sosial, dan tumbuhnya karakter yang ada pada masyarakat. Nah, dalam unsur laku pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan, jadi seorang pendidik itu seperti petani atau tukang kebun, di mana anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani atau tukang kebun. Pilihan yang baik, bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun jagung ada bibit yang tidak baik, maka dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Jadi yang mana itu memiliki kodratnya yang berbeda-beda, jadi memiliki pengetahuan yang berbeda-beda. Ada yang termasuk dalam standarnya kurang baik, ada yang lebih baik. Nah, itu semua sebenarnya tergantung dari bagaimana kita mengembangkan dia. Jadi bukan pada anak, tapi bagaimana kita mengembangkan. Jadi kalau diibaratkan itu seperti kita ini adalah petani. Sedangkan biji dari jagung itu adalah anak-anak. Jadi sedangkan kalau diibaratkan kalau biji jagung tersebut tidak disemai dengan kualitas yang tidak baik atau diibaratkan ditanam di tanah yang tandus, maka biji jagung itu juga tidak akan tumbuh dengan baik juga. Jadi semuanya tergantung bagaimana kita merawat. Yang sulit adalah merawat daripada namanya. Selanjutnya, nah apa yang dimaksud dengan budaya positif? Mungkin ada yang tahu mengenai maksud dari budaya positif. Bukunya apa budaya positif ini? Kalau budaya positif, kalau menurut dia nilai-nilai yang tinggi ya, seperti
keyakinan ya, kemudian kebiasaan aktivitas yang baru, misalkan ketika pagi hari penyambutan anak itu termasuk juga bagus. Apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Kira-kira sudah tidak? Sudah. Contohnya apa ya? 5S ya. 5S. Satu lagi kita masuk ke dalam kelas. Terus ada lagi. Orang guru mempunyai budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi guru bukan hanya mengajar dalam kelas, tapi memberikan pembiasaan-pembiasaan yang baik dan nantinya akan menjadi budaya positif yang ada di sekolah. Ini seorang guru, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang merupakan selama ini kita merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa dan memiliki perilaku sesuai dengan harapan. Perwujudannya untuk sering memberikan dukungan kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan atau penghargaan kepada siswa yang melakukan perbuatan baik. Jadi awalnya bisa melakukan melalui perwujudan nilai kebajikan sesuai dengan keyakinan yang kita sepakati. Dan selanjutnya guru bertugas untuk mengontrol perilaku siswa untuk sesuai dengan apa yang kita harapkan dan untuk menjaga siswa itu tetap melakukan budaya positif bukan seperti dulu ada yang ribet dan manis dari konsep inti dari budaya positif yang pertama itu adalah disiplin positif, jadi berkaitan tentang hal-hal yang baik yang selalu dilakukan. Yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai yang ada di sekolah yang sudah ada itu digunakan dan diyakini itu baik. Terus untuk yang ketiga ada motivasi perilaku manusia, ada kaitannya tentang motif dari manusia itu melakukan karena apa. Terus untuk yang keempat adalah dukungan dan penghargaan, kaitannya adalah nilai and punishment. Terus yang kelima adalah keyakinan keras, jadi kesepakatan keras. Yang keenam adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Yang ketujuh ada 5 posisi kontrol seorang guru. Terus yang kedelapan adalah segitiga esensi dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi konsep inti dari budaya positif itu ada 8 ini. Jadi mulai dari kedisiplinan sampai ke segitiga diskusi yang kaitannya tentang menganalisis atau menyelesaikan suatu permasalahan terhadap siswa. Nah, sekarang ini kan sudah berdua ya. Nah, tidak terakhir mungkin pastinya aja.
makmum. Jadi dibagi ada yang A dan B. Nah, tugasnya adalah untuk yang A. Yang A itu mengepalkan salah satu tangan. Jadi mengepalkan, jadi dibayangkan Anda itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga pada kepalan tangan. Nah, sedangkan untuk rekan Anda yang tugas B-nya itu bagaimana dia mencari cara untuk membuka kepalan tangan yang tengah dan mengepalkan tangan. Entah itu memberikan reward atau punishment, atau entah itu merayu biar bisa dibuka, atau yang lain. Nah, depan saya tahu hari yang terakhir itu tak buka langsung. Ada apa? Bapak yang salah satu aja dibagi A atau B. Nah itu Bapak satunya. Jadi contoh ya, ikuti analisis dan diskusi. Jadi apa yang pertama ya? Apakah Anda tahu membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Dan alasannya apa? Dari kegiatan ini kita itu sebenarnya memegang kendali kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan. Jadi yang memutuskan kita untuk membuka atau menutup sebenarnya kita sendiri. Jadi dalam motif apa kita melakukan hal itu. Jadi kaitannya akan lanjut untuk quiz konsepsi tentang teori kontrol. Nah ini adalah ilusi. Jadi hanya sebagai ilusi guru dalam mengontrol murid. Jadi ini berkaitan bagaimana guru mendorong murid agar melakukan hal yang positif, efektif, dan bermanfaat kepada sesama, pada lingkungan sekolah. Jadi seperti ini. Jadi bagaimana seorang guru itu harus bisa memberikan penguatan positif yang efektif agar bisa menggerakkan atau mengontrol. Jadi contohnya tadi kalau yang tugas A sama tugas B ada yang membuka dan ada yang mencoba untuk membuka. Nah, yang bertugas mencoba membuka itu seperti persiapannya dari situ. Bagaimana mengarahkan agar yang tugas A tadi bisa jadi seperti ya, kan beda-beda caranya. Dirayu, dikasih uang, kasih jajan, atau biasa jalan-jalan ya. Nah, teori kontrol yang pertama, yaitu guru mengontrol murid. Itu tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid itu memilih untuk tidak melakukannya. Kalau tadi di yang awal tadi meletakkan sama B, kalau yang tadi tidak mau membuka, dia bakal melakukan. Gampangannya seperti itu. Kan bagaimana cara kita untuk membuatnya dia mau membuka? Jadi seperti itu. Nah, caranya itu bagaimana? Kalau contohnya ya, kalau anak nggak mau nulis, aku harus nulis. Nah, itu caranya guru itu seperti apa? Itu adalah teori kontrol. Kayak teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Katanya anak tidak mau melakukan itu kan karena hal yang tidak disukai. Kan? Nah, kalau efektif dan bermanfaat, dalam usaha untuk
akan mengulangi suatu perilaku. Jadi contoh ya, upacara. Kalau upacara kan anak-anak kan berdiri, capek kan. Kalau capek kan orang nggak suka, terus bagaimana kita agar dia bisa melakukan dan mempengaruhi dia mau melakukan kegiatan tersebut. Nah, terus melakukan apa ya? Ikut upacara dalam diri, tidak ngobrol. Nah, salah satunya memberikan penguatan tersebut efektif dan bermanfaat. Murid nantinya murid akan menyadari dan mencoba untuk menolak bukan kita atau murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berdoa. Jadi murid tersebut nantinya akan memilih yaitu mengikuti usulnya guru atau tidak. Namanya seperti itu. Next. Nah, teori motor yang ketiga adalah kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mempengaruhi murid menuju pada identitas kakak. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif, berusaha menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan mereka. Jadi contohnya itu seperti ini. Kalau ada siswa yang datang merapat, terus guru tidak menghakimi dia, tapi menanyakan dulu, kenapa terlambat? Terus setelah menanyakan kenapa, terus kamu salah enggak? Tahu enggak kenapa kok bisa terlambat? Maksudnya jam berapa? Kita kan dia memikirkan dirinya sendiri, ya saya salah. Jadi teori konsernya dengan membuat orang tersebut merasa bersalah. Terus yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini berarti harapannya yang paling akhir. Kalau dibilangin baik tidak bisa paksa. Orang dewasa memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi contohnya kalau di kegiatan pembelajaran saya itu kalau kita main itu banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ada murid-murid itu berkeluaran semua hal yang tidak terjadi. Nah, di situ kita sepakat ya, jadi siapa yang melakukan hal tersebut melakukan istighfar sampai 100 sambil meluk tim basket, artinya dia mau. Tapi hari itu ya cukup sekali doang, habis itu main lagi ya, ucapkan kamu tidak memberikan dampak yang jangka panjang kalau pemaksaan. Nah ini mengubah paradigma stimulus respon pendekatan teori kontrol. Jadi ada stimulus respon dan diubah menjadi teori kontrol menurut Stephen Recovery. Yang pertama, realitas atau kehidupan kita sama, tapi teori kontrolnya itu kebutuhannya itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat yang sama, tapi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi ini adalah beberapa, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 9. Jadi mengubah paradigma stimulus respon dengan pendekatan teori kontrol. Jadi ada kalau yang stimulus saya bisa mengontrol orang lain. Padahal kenyataannya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus yang seperti itu. Nah, itu disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Sesuatu yang dilakukan seorang pada orang untuk mendapatkan manfaat. Seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal.
Tujuannya yaitu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengajukan dan menjalankan kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi yang ekstrim. Jadi dengan memberikan pengarahan jadi kepada siswa, lebih tepatnya itu jika ada hal yang tidak patuh atau hal yang tidak baik dilakukan, dan kita bagaimana caranya agar hal itu tidak diulang lagi dan berubah menjadi hal baik dan menjadi hal disiplin yang positif dan nantinya terus diulangi lagi untuk hal baik, bukan hal yang tidak baik yang diulangi lagi. Jadi kaitannya disiplin positif, jadi melakukan hal yang baik dan terus menerus dilakukan. Nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu ada tiga. Yang pertama berdasarkan profil pelajar Pancasila, yang kedua adalah primer yes program atau PID, terus yang ketiga adalah keterampilan hidup atau life skill. Yang pertama profil pelajar Pancasila itu berisi tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernama kritis dan kreatif. Sedangkan untuk menurut IBIO Primary Program itu kaitannya tentang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Karena untuk keterampilan hidupnya yaitu life skill itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang universal, yang disepakati dan yang harus dikembangkan pada siswa. Jadi, nah ini motivasi perilaku manusia itu ada dua. Yang pertama ada eksternal, yang kedua adalah internal. Untuk yang motivasi yang eksternal itu yaitu ada dua motifnya. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau kebimbangan. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ada kaitannya dengan reward dan ada kaitannya dengan punishment. Kalau kaitannya dengan ketidaknyamanan dan hukuman, berarti kaitannya dengan punishment. Jadi saya kalau tidak melakukan ini, saya akan mendapatkan hukuman. Ya, itu jika dilakukan akan memberikan dampak yang short term. Jadi enggak panjang dampaknya. Jadi hanya sebentar atau sedikit. Jadi enggak panjang. Kalau berdasarkan motivasi eksternal. Terus namanya gini, kamu bisa seorang guru, kamu bisa saya kasih pensil apabila kamu bisa mengerjakan soal ini. Itu adalah bagian dari reward, jadi penghargaan. Itu juga memberikan dampak yang tidak baik sebenarnya. Dalam kajian teori itu, kalau nantinya jika dilakukan hal tersebut akan memberikan dampak-dampak yang tidak baik dalam kehidupan. Nah, ya, jadi guru hanya memberikan dorongan bagaimana dia mengembangkan dirinya sendiri dari eksternal. Dan untuk motivasi kita menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau kaitannya tentang seperti kita sholat, siswa telat datang ke sekolah, terus kita perlu ngobrol ke dia, bagaimana dia bisa terlambat dan meyakinkan dia apakah hal tersebut itu hal yang baik atau tidak. Di situ akan siswa akan mulai berpikir bagaimana dia saya kesalahan enggak, mulai dari situ. Nah, ini kan bukan motivasi internal yang ada dalam
dirinya sendiri, bukan karena motivasi yang eksternal. Jadi kaitannya lamanya kegiatan, lamanya untuk bisa ditanamkan pada anak itu lebih banyak pada motivasi internal, ketahanan lamanya. Kalau yang motivasi eksternal itu kaitannya hanya sedikit waktu saja. Nah, ini adalah hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi itu. Yang pertama, hukuman itu bersifat tidak terancam atau tiba-tiba. Jadi kaitannya itu satu arah dan pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudah. Nah, hukuman ini biasanya berkaitan tentang fisik maupun psikis. Murid dan disakiti oleh suatu perbuatan atau kata itu adalah hukuman. Sedangkan untuk konsekuensi itu adalah sudah perencanaan, sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya konsekuensi dibuat oleh guru dan murid setelah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi contohnya itu seperti itu. Kalau di awal pembelajaran, kalau di pembelajaran saya, kalau di awal pembelajaran itu pasti kita melakukan kesepakatan kelas atau kesepakatan kelas, bukan peraturan kelas, kesepakatan. Jadi antara guru dan siswa mengatur. Contohnya kesepakatan yang pertama, siswa tidak boleh telat turun. Jadi disepakati sampai jam berapa kelatan keterlambatan siswa turun. Itu yang pertama. Nah, itu ada contohnya ini konsekuensi. Dan jika apabila hal tersebut tidak dilakukan, konsekuensinya itu apa? Kalau di saya biasanya mengajak berdoa. Jadi di awal itu kadang ada berdoa, kadang minta maaf ke temannya karena telat. Jadi sudah di awal itu sudah dijelaskan bersama. Itu konsepnya. Kalau hukuman itu tidak terarah. Jadi, belum ada kesepakatan. Itu kalau kaitannya. Nah ini. Nah, kita coba ya. Yang pertama, mengucapkan kalimat sumpah 100 kali dalam pembelajaran karena berbicara kotor saat pembelajaran. Ini termasuk konsekuensi atau hukuman? Termasuk hukuman atau konsekuensi? Kalau tadi hukuman kan kaitannya satu arah saja. Kalau konsekuensi berarti sebetulnya ada kesepakatan. Ya, jadi kalau hukuman sebelum melakukan itu belum dijelaskan dulu. Kalau konsekuensi berarti dijelaskan dulu, baru kau dapat hukuman. Kalau yang pertama ini apa kira-kira? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Ya, betul, hukuman. Terus yang kedua, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini sudah dijelaskan di awal atau enggak? Terlihat di situ. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi. Terus yang ketiga, tadi mengundi lapangan 10 kali karena tidak pakai tujuh lengkap. Hukuman, karena kaitannya dengan fisik. Lanjut, membersihkan tumpahan air di meja kelas karena tersaing saat belajar. Konsekuensi.
bersekian kelas karena datang terlambat. Konsekuen. Kan kaitannya sama visi. Nah, ini adalah hukuman konsekuensi dan restitusi. Jadi ada 3 hal yang membedakan antara hukuman konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi dan restitusi itu kaitannya tentang disiplin, jadi identitas sukses, jadi hal ini. Kalau hukuman itu ada identitas hal yang tidak. Tentunya kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau tadi contohnya adalah lari mengelilingi lapangan, itu kan sesuatu hal yang menyakitkan. Terus konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi itu merupakan suatu pilihan. Jadi anak itu biar memilih apa yang diinginkan. Jadi guru hanya membantu bagaimana dia untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukan. Kalau restitusi sebenarnya kaitan contohnya lagi. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Jadi hukumnya itu bersifat sebentar, jadi tidak bersifat jangka panjang. Karena untuk konsekuensi tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang pendek. Jadi tentunya tadi kalau menyobek kertas, mengolah-olah, akhirnya kan yang menumpahkan air, itu kan membantu mengobati, itu kan termasuk ke konsekuensi. Sedangkan itu restitusinya menguatkan untuk murid tawanan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi mengajak ngobrol lagi agar tidak melakukan hal tersebut. Jadi dilihat dulu mengapa dia melakukan hal tersebut, terus salah atau benar, tidak lanjutnya seperti apa. Itu kaitannya dengan restitusi. Nah, memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum. Jadi ada 3 hal sebenarnya, yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, motivasi dari dalam diri intrinsik. Terus yang ketiga adalah penghargaan mematikan kreativitas. Ini adalah untuk membuktikan reward and punishment ya. Itu yang pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik. Selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan yang baik kita lakukan itu karena sesuatu. Jadi menggunakan penghargaan itu lagi dan lagi dan tergantung dengan penghargaan tersebut. Jadi kalau tidak ada penghargaan ya saya tidak mau makanya itu pengaruhnya. Terus untuk yang dalam motivasi, dalam intrinsiknya, dari dalam dirinya, jika kita memberikan penghargaan kepada seorang pada saat dia sedang merasa bangga dan menyampaikannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara ini. Jadi ada kepuasan diri, kepuasan batin ketika sudah melakukan hal tersebut. Itu dari dalam dirinya sendiri. Terus penghargaan mematikan kreativitas. Kalau di awal tadi pengaruh jangka panjang itu karena sebuah penghargaan. Kalau di yang tadi itu penghargaan mematikan kreativitas. Jadi dia hanya mau melakukan jika ada penghargaan. Tapi kalau tidak ada penghargaan, berarti tidak mau melakukan. Dan akhirnya dia tidak mendapatkan kreativitas yang lebih. Karena dia melakukan hal tersebut hanya agar kemauannya saja. Jadi seperti itu. Lanjut. Nah, ini kita SD ini ada. Ya. Kita berdiri nih ya. Nah, ini baru kita berdiri.
Keyakinan kelas, kaitannya sama keyakinan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Kalau keyakinan kelas itu kaitannya tentang positif yang ada di kelas. Jadi kalimat yang digunakan juga kalimat positif. Kalau peraturan kelas, jadi kalimatnya juga dilarang. Kaitannya seperti itu. Ini contohnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemudian dampaknya adalah untuk keselamatan. Jadi yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan dampaknya adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Jadi ini kaitannya tentang peraturan sama keyakinan. Jadi apa yang kita yakini itu termasuk keyakinan atau peraturan. Terus ini adalah perbedaan. Jadi ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan, yaitu soalnya peraturan tertulis, murid-murid perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulia. Gampangnya seperti ini. Kalau habis istirahat, siswa mau masuk kelas tidak boleh terlambat. Dia tidak akan terlambat karena ada peraturan. Jadi kalau dituliskan peraturannya, kalau terlambat harus tiket nanti pulangnya. Itu sebenarnya sebagai peraturan. Dan untuk nilai keyakinan dengan nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Jadi nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Jadi kalau ini kaitannya, contohnya itu, contoh ya. Kalau tadi di peraturan kelas kita tidak boleh terlambat. Kalau di keyakinan kita disiplin, jadi masuk kelas sesuai jam, terus pulang juga sesuai jam dan melakukan kegiatan sesuai instruksi. Kayaknya ini
Yang keenam adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis. Kebutuhan dasar manusia merupakan kebutuhan individu menstimulasi respon untuk mempertahankan integritas keutuhan hidup. Jadi ada kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia itu bisa berkembang dan bisa mengembangkan diri. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan hidup, yang kedua adalah kasih sayang dan merasa diterima, ketiga adalah penguasaan, yang keempat adalah kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Itu yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup ini kaitannya tentang yang ada pada dirinya. Yang pertama itu makan, minum, tempat tinggal, keamanan dirinya. Itu kaitannya tentang bertahan hidup. Jadi hal yang paling pertama. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kaitannya tentang rasa diterima, dipedulikan sama sesama, berbagi, kerjasama, menjadi bagian kelompok. Itulah yang kedua. Sedangkan yang ketiga adalah penguasaan. Jadi kaitannya tentang harga diri seorang manusia, keinginan untuk dianggap, terus memimpin, berprestasi, diakui, dan dilihat. Nah, kalau untuk yang keempat adalah kebebasan. Jadi kaitannya tentang mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya sendiri. Itu kaitannya tentang kebebasan. Terus yang kelima adalah kesenangan. Ini ada tingkatan yang paling tinggi, adalah kesenangan. Jadi bermain, humor, antusias, bersedih, tertawa dengan temannya, itu adalah tahapan kebutuhan dasar manusia yang kelima, yang kesenangan. Nah, ini yang ketujuh adalah posisi kontrol dulu. Yang pertama adalah mendukung, yang kedua adalah membuat merasa bersalah, yang ketiga adalah memantau, yang keempat adalah teman, yang kelima adalah manajer. Nah, yang pertama adalah menghukum ini biasanya kaitannya tentang kalau siswa itu melakukan kesalahan. Itu kalau di sekolah kita disepakati sepatunya warna hitam dan siswa tersebut menggunakan warna putih. Sedangkan guru menghukum untuk melepasnya dan dicatat. Itu adalah posisi kontrol kita dalam menghukum. Jadi menjalankan peraturan yang ada. Terus itu yang kedua, membuat merasa bersalah. Kalau membuat merasa bersalah berarti kaitannya posisi kontrol kita itu bukan untuk menghukum, tapi mengajak ngobrol bagaimana agar anak tersebut merasa bersalah. Kalau tadi kaitannya memakai sepatu putih itu langsung dihukum, berarti kita mengajak ngobrol. Jadi mengapa melakukan kesalahan tersebut? Ini termasuk kesalahan tersebut sesuai dengan peraturan kita atau enggak, pasti menjawab tidak. Terus ini sesuatu hal yang salah enggak dilakukan lagi enggak. Kaitannya adalah agar siswa tersebut merasa bersalah dan tidak mau mengulanginya. Itu kaitannya dengan kontrolnya. Guru berarti membuat merasa bersalah. Sedangkan yang ketiga yaitu memantau. Jadi tugasnya hanya mantau, jadi hanya melihat saja. Terus untuk yang keempat adalah teman. Jadi posisi guru adalah sebagai teman untuk sebagai Tuhan. Jadi lebih dekat mengajak anak untuk ngobrol, sedangkan anak tersebut juga akhirnya akan membuka masalah-masalah yang ada pada dirinya, bercerita tentang kejadian-kejadian di sekolah yang tidak disukai. Itu posisi kontrol guru ada pada. Sedangkan untuk posisi kontrol guru sebagai manajer itu lebih tinggi, yaitu kaitannya sudah pada tahap bagaimana memberikan solusi. Itu posisi kontrolnya bagaimana.
Nah, contoh ini penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, kalau sebagai penghukum, hormat pada bendera sama satunya. Ini tentunya sebagai penghukum. Terus yang kedua, membuat merasa bersalah. Jadi contohnya kata-katanya seperti beberapa kali itu Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan. Nah, ini lagi untuk membuat merasa bersalah. Sedangkan yang ketiga adalah teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak sekalian ini ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini adalah kutipan deskripsi kalau percakapan antara guru dan siswa. Pakaiannya. Yang keempat adalah memantau. Ini contohnya, kamu kan dalam melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu melihat berikutnya operasi dan jangan diulangi lagi. Ini konteksnya adalah memantau. Maka itu yang kelima yang manajer yaitu kamu tahu kesalahanmu. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan. Nah dari kelima ini yang paling rendah adalah hukum dan yang paling tinggi adalah manajer. Kalau di tahap yang pertama tadi itu tugasnya hanya menghukum, dan yang terakhir yang manajer itu sudah sampai pada tahap bagaimana kamu memperbaiki kesalahan agar tidak dilakukan kembali. Kalau bahasa kerennya refleksi. Oke, nah ini kalau aku posisi kontrol, apakah aku sekarang titik di mana? Apa? Yang boleh emosi. Contohnya, ini dari posisi mana ini? Kalau diikuti, ya kalau anak itu melakukan kesalahan posisinya di mana? Nah, sudah sampai di manajer berarti ya. Itu ya. Kalau bisa kalau anak kelas atas biasanya teman dulu baru manajer. lebih banyak teman terus manajer. Kalau ini tahapannya biasanya sampai kontrolnya sampai mana? Iya, dengar. Sudah tahap mana? Biasanya kalau dalam pendidikan sudah pernah. Iya. Iya. Biasanya sudah manajer berarti. Jadi tahapan yang paling tinggi berarti sudah ya. Jadi tahapan yang harus memang itu sudah kontrolnya sampai manajer. Bukan hanya sebagai pendukung atau pembantu salah, sudah harus lebih ke bagaimana yang memperbaiki kesalahan. Nah, ini adalah yang ketiga adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu kaitannya tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah. Masalah persoalan. Nah, di situ ada 3 hal. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Tentunya itu kalimatnya seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu adalah kata-kata untuk menstabilkan identitas. Nah, terus yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Jadi contoh kalimatnya itu seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu.
bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat ini menanyakan keyakinan. Karena itu yang ketiga adalah validasi tindakan. Contohnya apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai yang kita telah sepakat. Jadi anak itu sudah menjelaskan tentang keyakinan yang ada pada pemahaman. Nah ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi ya, yang skenario yang saya lakukan itu bisa juga yang juga yang sebagai ketua kelas menegur temannya yaitu Revan yang sedang bermalas-malasan tidak mengikuti kegiatan pemanasan ketika memulai pembelajaran PJOK. Ia marah dan tidak bisa menahan emosinya ketika Revan tidak memberi teguran. Jadi ada temannya yang tidak makan pemanasan, dia menegurnya, dan akhirnya terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Sukses merupakan hasil dari kesiapan berjaga dan belajar dari kesalahan, bukan didapatkan secara instan menurut Paul. Jadi kesuksesan itu didapat dari mulai dari kesiapan, kerja keras untuk menggapai suatu tujuan yang ingin. Setiap orang yang sukses kamu hanya melihat kejayaannya, bukan pengorbanan yang dia lakukan untuk meraih kesuksesan itu. Setiap orang kan pasti memiliki usahanya masing-masing, dan orang itu hanya melihat bagaimana dia sudah mendapatkan kejayaan, tapi tidak melihat bagaimana prosesnya dalam mengembangkan diri. Tentu saja kalau yang setiap orang pasti memiliki caranya masing-masing, entah itu tidak tidur dan belajar, entah itu hanya sekedar gitu aja. Jadi setiap orang memiliki keyakinannya masing-masing. Ini menurut Colin Powell dan paling besar. Nah, jadi kegiatan kita sudah selesai. Mungkin ada tambahan-tambahan dari teman-teman yang lain. Mungkin 2 patah atau 1 patah. Ini refleksi. Ada tambahan yang lain? Ya, maksudnya ada dari kegiatan ini tadi yang kurang dari saya atau dari kegiatan ini tadi sudah apa? Ini ada yang lain? Apa lagi? Ada
Semua pendidik, semua guru, semua orang memiliki cara sendiri-sendiri dalam melakukan penanganan terhadap siswanya sesuai karakter dan juga pembawaannya masing-masing. Tujuannya pasti sama dalam untuk membuat anak sesuai dengan pesan dari Kiai Dewantoro bahwa guru itu sebenarnya intinya adalah menempatkan gerak siswa pada tempat yang seharusnya. Mungkin itu yang bisa saya katakan. Terima kasih telah bergabung pada pengumuman tugas saya di seminar tentang budaya positif yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.